rush when the mood is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride. It's like a ballet, low hitting heavy. Halo Sobat Berandal Indonesia, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan sudah ngopi. Pada kesempatan kali ini, Mister akan membahas Tokyo Revenger episode 31 versi dari Mister Anime yang diadaptasi dari manganya chapter 84, 85, dan 86. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan jangan lupa juga bantu subscribe channel Gila Ini Men. Langsung saja wadidaw wacau tanpa basa-basi lagi, nyalakan sebatang rokoknya dan pasang headsetnya. Jangan lupa tutup pintu kamarnya rapat-rapat, kencangkan celana dalam mantan kalian, dan inilah Mister Anime. Di episode sebelumnya, kita semua disuguhi oleh Ken Wakui, di mana Takemichi yang memberitahukan rahasia timelapse-nya kepada Chifuyu. Dan di akhir cerita, Hakai wakil kapten divisi kedua meminta izin pemimpin kita, yaitu Sano Manjiro, untuk keluar dari Tokyo Manji Gang, serta disaksikan oleh semua kapten divisi yang ada di pertemuan itu. Dan Maiki pun menyerahkan keputusannya kepada Mitsuya selaku kapten divisi kedua Toman. Dan di episode kali ini diceritakan Hakai yang sedang berpikir kembali ketika dia pertama kali bertemu Mitsuya di taman bermain ketika dia masih kecil. Saat merawat saudara perempuannya, Mitsuya menghentikan Hakai dari memukuli anak lain, mengatakan kepadanya bahwa kekerasan hanya boleh digunakan untuk melindungi. Saat ini Hakai mencoba untuk mencegah Mitsuya dari pertemuan dengan Taiju, karena dia tidak berpikir sesuatu yang baik akan dihasilkan dari itu. Yang Mitsuya meyakinkan dia, mengatakan Hakai bahwa dia selalu mencoba untuk menangani masalahnya sendiri. Selain itu, dia bertanya mengapa Takemichi dan Chifuyu memutuskan untuk ikut dengan mereka. Bercandaan mereka membantu mencairkan suasana. Dan sekarang scene berganti di tempat Taiju. Dan di sini di mana Taiju menuduh Mitsuya mempengaruhi Hakai secara negatif dan mengancam akan membunuh Mitsuya. Mitsuya memberitahu Taiju bahwa dia tidak akan melihat Hakai lagi, memungkinkan dia untuk bergabung dengan Black Dragon dengan satu syarat. Taiju harus menghentikan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap Yuzua, karena Mitsuya percaya bahwa Hakai bergabung dengan Black Dragon untuk melindungi Yuzua. Sebagai tanggapan, Taiju mengegas Mitsuya meninju Mitsuya. Dan Mitsuya pun mengulangi perkataannya ke Taiju bahwasanya Hakai akan bergabung dengan Black Dragon, Yuzua akan dibebaskan, dan Toman tidak akan melawan Black Dragon. Jika Taiju menolak tawaran itu, konflik akan terjadi. Taiju akhirnya setuju, memberitahu Mitsuya bahwa dia tidak akan memukul Yuzua lagi. Takemichi dan Chifuyu merenungkan apa yang baru saja terjadi, karena tujuan mereka untuk mencegah Hakai meninggalkan Toman gagal. Namun Takemichi sekarang percaya bahwa Hakai akan membunuh Taiju untuk melindungi Yuzua. Hakai mendekati Mitsuya dan berterima kasih kepadanya. Mitsuya mengingatkan Hakai untuk menggunakan kekuatannya demi melindungi orang lain, menyebabkan Hakai untuk menceritakan waktu itu saat di rumah Mitsuya. Tak lama setelah mereka pertama kali bertemu, saudara perempuan Mitsuya gaduh dan ribut, dan Mitsuya harus menjaga mereka dan dirinya sendiri. Di sana pun Hakai bertanya kepada Mitsuya, apakah hidupnya sulit untuk dihadapi. Saat ini Mitsuya mengulang apa yang dia katakan kepada Hakai di masa lalu, bahwasanya jangan membenci situasi di mana kamu dilahirkan. Meskipun mereka gagal mencegah Hakai meninggalkan Toman, Takemichi percaya bahwa Hakai tidak lagi memiliki alasan untuk membunuh Taiju.
karena kesepakatan Mitsuya dengan Taiju membebaskan Yuzua dari kekerasan Taiju. Namun Chifuyu percaya bahwa kembali ke masa depan akan terlalu beresiko jika tidak ada yang berubah. Takemichi kemungkinan akan dipenjara. Selain itu, Takemichi secara pribadi tidak mengubah apapun di masa lalu. Jadi kecil kemungkinannya hal ini akan menghasilkan masa depan yang berbeda. Tiba-tiba Hakai pun mendekat dan meminta mereka untuk mengucapkan terima kasih kepada Mitsuya untuknya. Ketika Takemichi bertanya mengapa, Hakai mengatakan bahwa kehidupan di rumah tangganya sangat rumit. Ketika ia dan saudara-saudaranya tumbuh tanpa kehadiran salah satu orang tua yang menempatkan Taiju sebagai penanggung jawab. Bahkan di masa mudanya Taiju sangat kuat, bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tapi juga karena karismanya, men. Hakai mengatakan Taiju ahli dalam menggunakan kekerasan, memberikan segalanya, bahkan kepada saudara-saudaranya sendiri. Karena Taiju menggunakan cintanya untuk membenarkan pelecehannya, Hakai tumbuh dengan persepsi cinta yang menyesatkan, sampai dia bertemu dengan Mitsuya. Meskipun kehidupan rumah Mitsuya sulit karena dia harus merawat adik perempuannya dan juga dirinya sendiri. Dia tersenyum tentang situasinya dan mengulurkan kebaikannya kepada Hakai. Hakai mengatakan bahwa dia telah bersumpah untuk melindungi keluarganya sejak Mitsuya mengatakan kepadanya bahwa kekerasan harus digunakan untuk melindungi orang lain. Sejak saat itu, Hakai telah menerima pukulan yang ditujukan untuk Yuzua. Namun Taiju mengalahkan Yuzua bagaimanapun caranya. Hakai menjelaskan perjanjian yang dibuat Taiju dengan Mitsuya kemungkinan tidak memiliki nilai baginya dan dia akan terus menyakiti Yuzua. Ketika Takemichi bertanya pada Hakai apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu, Hakai mengaku bahwa dia ketakutan dan tidak berdaya ketika menghadapi saudaranya. Dia menyimpulkan bahwa segalanya akan lebih baik jika Taiju tidak ada. Menjelaskan bahwa dia tidak ingin memberi Toman nama yang buruk. Dia meninggalkan geng untuk mengejar niatnya untuk membunuh Taiju. Setelah Hakai memberitahu Takemichi dan Chifuyu tentang niatnya untuk membunuh Taiju, dia mengatakan bahwa dia siap menerima konsekuensi dari tindakannya. Ketika Takemichi bertanya mengapa dia mengatakan ini kepada mereka, Hakai mengatakan bahwa dia harus menyatakan tekadnya dengan kata-kata, atau dia tidak akan terlalu takut untuk berkomitmen pada keputusannya. Saat dia meninggalkan mereka, Hakai mengatakan bahwa waktu singkat yang mereka habiskan bersama itu menyenangkan. Takemichi memberitahu Chifuyu bahwa situasi Hakai membuatnya marah, karena itu memberinya sedikit pilihan selain membunuh saudaranya. Takemichi dan Chifuyu berjanji untuk mengalahkan Black Dragon dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Di tempat lain, seperti yang dilihat Maiki, Yuzua berterima kasih kepada Mitsuya karena membebaskannya dari peran mengumpulkan uang untuk Black Dragon. Mitsuya mengatakan kepadanya bahwa Hakai mencoba yang terbaik, yang membuat marah Yuzua. Ketika dia mencoba meyakinkannya dengan mengatakan kepadanya bahwa Hakai jauh lebih kuat daripada yang dia pikirkan, Yuzua mengatakan kepadanya bahwa harapan telah menyebabkan banyak rasa sakit sebelumnya. Ini membuat Mitsuya bingung dan bertanya-tanya apa yang dimaksud Yuzua. Di sepedanya, Mitsuya memberitahu Maiki bahwa perjanjian yang dia buat dengan Taiju tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Sekarang dia memikirkannya. Maiki memberitahu Mitsuya untuk menghentikan sepedanya, lalu mengatakan bahwa Toman telah kehilangan setengah dari anggota pendiri. Maiki mengatakan bahwa dia tidak lagi tahu apa tujuannya. Dia kemudian memberitahu Mitsuya untuk tidak menghilang dari pandangannya. Sebagai tanggapan, Mitsuya berjanji pada Maiki bahwa dia tidak akan melakukannya.
Kali ini scene berganti ke sebuah kafe di mana Takemichi dan Chifuyu memberitahu kapten lain tentang keinginan mereka untuk melawan Black Dragon. Draken, Smiley, dan Mucho dengan tegas menolak hal ini karena akan melanggar kesepakatan Mitsuya dan merusak reputasinya. Masih bertekad untuk mengalahkan Black Dragon, Takemichi memutuskan bahwa dia dan Chifuyu akan menangani masalah ini sendiri. Tiba-tiba Kisaki menawarkan untuk bergabung dengan mereka dan sontak membuat kaget mereka berdua. Apa yang akan direncanakan Kisaki si akal bulus sekarang ini, men? Banyak kejutan-kejutan yang diberikan Ken Wakui dalam Tokyo Revenger ini, dan itu membuat adrenalin semakin tinggi dan memanas, layaknya api yang berkorbar di dada Takemichi. Semakin kesini kita dibuat penasaran lagi oleh Ken Wakui Sensei. Tanpa disadari, Tokyo Revenger episode 31 berakhir sampai di sini. Nantikan keseruan episode Tokyo Revenger selanjutnya. Kejutan apa lagi yang akan diberikan Ken Wakui Sensei? Jangan lupa dukung Mr. Anim dengan cara tendang like-nya, hentam keras-keras tombol subscribe-nya. Tak lupa juga berikan sentuhan mesra pada tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video menarik dari channel gila ini. Bacotin juga Mr. Anim di kolom komentar coy. Saya Mr. Anim pamit undur diri. See you next video.